Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu dengan Bapak Teddy Yuspiana dalam pelajaran sejarah peminatan. Untuk hari ini kita akan memberikan sebuah gambaran umum untuk materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Yang pertama, perkenalkan untuk kelas 10 IPS, mata pelajaran sejarah peminatan adalah hal yang baru yang dipelajari di jenjang sekolah menengah atas, dikarenakan pada saat masih tingkat sekolah menengah pertama, sejarah berada dalam kelompok mata pelajaran IPS yang bersatu dengan pelajaran lainnya. Satu materi pelajaran ketika di tingkat sekolah menengah atas, sejarah dipelajari secara khusus, berpisah dengan geografi, ekonomi, ataupun sosiologi. Pada hari ini kita akan mengenal beberapa tujuan untuk belajar sejarah secara umum. Di tingkat SMA kita akan belajar secara khusus karena sudah dijelaskan sejarah itu ada dua, sejarah Indonesia atau sejarah wajib, sedangkan yang hari ini kita bahas adalah sejarah peminatan yang khusus dipelajari di program IPS. Ada beberapa sasaran dalam pembelajaran sejarah yang harus kita pahami bersama sehingga nanti ada tujuan yang sama ketika kita belajar daring, belajar luring, bertatap muka. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu langsung, tidak selalu dalam media online seperti hari ini. Yang pertama, dalam mempelajari sejarah itu ada tujuan untuk mengembangkan diri sendiri. Ketika kita ditanya tentang siapa nama kita, kita akan mengingatnya A, B, atau C. Itu salah satu konsep sejarah. Kita mengenal masa lalu, siapa diri kita, dari mana asal kita, siapa keluarga kita, lalu bagaimana kehidupan masyarakat kita. Dengan belajar sejarah, kita akan mengembangkan diri sendiri di dalam masyarakat, bersosialisasi, berkehidupan, berkelompok, mengembangkan jati diri, dari mana asal usul kita, lalu ada kesukuan, ada kebangsaan, bernegara, sampai dalam wawasan global kita akan memahami posisi diri kita masing-masing sebagai individu, sebagai kelompok, maupun sebagai warga negara. Lalu selanjutnya dalam pembelajaran sejarah juga ada memberikan gambaran masyarakat. Kita mempelajari tentang masyarakat yang kita hidup di mana kita dibesarkan dalam satu bangsa, dalam satu masyarakat. Lalu bangsa Indonesia ada di posisi di mana di mata dunia. Kita mengenal bagaimana masa lalunya dan yang lainnya. Nah, itu jadi gambaran masyarakat Indonesia seperti apa masa lalu, kedepannya bagaimana. Kita pelajari hari ini salah satunya poin dari belajar dari sejarah. Yang ketiga ada proses evaluasi. Ketika kita melihat sejarah, kita belajar sejarah ada seorang tokoh, kelompok masyarakat, sebuah negara, atau yang lainnya, ada hal yang bisa kita ambil sebagai evaluasi, sebagai hal yang bisa kita ambil pelajaran. Ternyata suatu bangsa yang besar dahulunya sekarang mungkin tidak dikenal hari ini, atau bangsa yang dahulunya tidak dikenal hari ini, dulunya tidak dikenal, hari ini menjadi bangsa yang besar. Itu banyak hal terjadi, dipelajari melalui pelajaran sejarah ini. Ada juga penanaman toleransi. Ketika kita mengenal berbagai individu, kelompok, bangsa, atau masyarakat yang lebih luas,
ada penanaman nilai toleransi karena kita memiliki berbagai nilai yang berbeda. Jadi nilai-nilai yang berbeda ini kita satukan, lalu kita pahami supaya tidak menjadi konflik dengan cara menanamkan nilai toleransi. Karena ingat bahwa manusia di dunia ini berbagai macam suku, ras, dan agama. Ketika tidak ditanamkan rasa toleransi, maka akan muncul kesukuannya, kebangsaannya yang berlebihan. Nah, nanti akan muncul rasa intoleransi, menganggap diri sendiri paling baik atau menganggap rasnya paling baik. Itu banyak terjadi di dalam sejarah. Konflik, perang, dan yang lain berlatar belakang perasaan yang tidak berdasarkan rasa saling toleransi. Lalu ada juga penanaman moral. Ketika mempelajari sejarah, kita harus memahami nilai-nilai baik, nilai-nilai buruk, perilaku baik, perilaku buruk, bagaimanapun. Jadi kita belajar dari sejarah ini nilai-nilai moral yang harus kita tanamkan. Karena ketika manusia tidak ditanamkan dengan nilai-nilai moral, maka akan ada hal yang menyimpang, atau dalam bahasa sosialnya penyelewengan sosial di sana. Sehingga ini sangat penting melalui pelajaran sejarah, melalui pengkajian sejarah, melalui kita belajar sejarah, bahwa moral yang akan ditanamkan akan lebih baik. Karena setiap masa itu punya nilai-nilai yang berbeda, punya nilai-nilai yang tidak bisa sama. Sopan santun di setiap negara, bangsa, atau masyarakat juga berbeda. Itu bisa jadi hal yang baik di kita atau tidak baik di negara lain. Nah, seperti itu. Hal yang paling penting adalah ketika kita belajar sejarah adalah menumbuhkan orientasi ke masa depan. Sejarah adalah masa lalu, sejarah adalah peristiwa yang sudah terjadi, sejarah adalah peristiwa yang tidak terulang. Kalau tokoh sejarah Muhammad Yamin mengatakan sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan, kita tidak bisa hadir pada saat peristiwa itu terjadi. Maka dari mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah, dari mempelajari hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, kita bisa setidaknya mengambil kesimpulan. Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan di masa yang akan datang. Itulah yang disebut orientasi ke masa depan. Bangsa kita harus lebih baik, bangsa kita harus lebih maju, bangsa kita harus lebih mandiri, disiplin, dan yang lainnya. Itu dari kita belajar, salah satunya dari sejarah. Jadi ketika kita mempelajari suatu masyarakat, suatu individu, suatu kelompok yang melakukan kesalahan di masa lalu sehingga mengakibatkan hal yang sangat fatal, mengakibatkan hal yang sangat merugikan, nah kita bisa belajar dari hal tersebut. Hal itulah yang ingin disampaikan oleh pendidikan sejarah, khususnya sejarah peminatan dalam hal ini yang kita akan pelajari selama 1 tahun. Jadi apa yang akan kita dapatkan ketika kita belajar sejarah? Beberapa halnya yang tadi sudah disebutkan. Pengembangan diri sendiri, lalu memberikan gambaran sebuah masyarakat, ada evaluasi, ada penanaman toleransi, ada penanaman moral, lalu kita bisa menentukan masa depan, merancang masa depan, mengarahkan orientasi kita ke masa depan. Masa lalu sangat penting, masa lalu tidak harus dilupakan. Masa lalu juga ini berlawanan dengan istilah move on. Kalau kita harus move on ke depan, itu hasil dari belajar sejarah. Tapi ketika belajar sejarah, kita tetap harus melihat masa lalu, karena dari sana kita bisa belajar banyak untuk kepentingan diri sendiri, masyarakat, dan bangsa yang kita cintai ini.
Nah, itu sebagai pembuka bagaimana pentingnya belajar sejarah di dalam kehidupan kita hari ini. Selanjutnya kita akan melihat per tingkat bagaimana akan mempelajari materi dalam nanti 2 semester ke depan. Ada semester ganjil dan semester genap. Tentunya materi ini akan dibagi sesuai dengan alokasi waktu yang nanti kita akan bagi pada saat pembelajaran berlangsung. Di kelas 10 untuk semester 1 dan 2 kita bahas secara umum saja. Kelas 10 IPS khususnya, karena yang mempelajari sejarah peminatan itu kelas 10 IPS, kita akan belajar tentang manusia dan sejarah. Kita akan mengkaji diri sendiri sebagai manusia dan belajar tentang sejarah atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. Itu manusia dan sejarah, karena intinya ketika kita telah mengkaji diri kita itu hakikatnya untuk apa dan bagaimana, kita akan belajar tentang diri kita dan masa lalu kita. Nah, kembali dengan tujuan sejarah supaya mendapatkan gambaran masa depan. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, seni. Sejarah hanya sebagai peristiwa itu nanti akan memunculkan fakta dan data saja. 17 Agustus 1945 dikenal dengan proklamasi kemerdekaan negara kita. Tapi cerita romansanya, cerita historis, heroiknya, cerita yang intrik dan yang lainnya, itu bisa dikisahkan dalam bentuk kisah, dalam bentuk seni, dalam bentuk hal-hal yang lebih menarik begitu. Lalu yang ketiga, berpikir diakronis dan sinkronis. Bagaimana sejarah ditempatkan, mengambil apakah dari umum ke khusus atau khusus ke umum, yang akan menekankan ruang dan waktu. Sejarah ketika menekankan waktu tidak melupakan tempat. Begitu juga dengan ketika pelajaran lain yang menekankan ruang juga tidak melupakan waktu. Ini hanya berbeda titik tekannya saja. Lalu kita akan belajar tentang sumber sejarah. Sejarah itu ketika berbicara harus ada sumber yang jelas, ada referensi yang jelas, ada bukti yang jelas. Karena kita tidak bisa membuat-buat atau merekayasa atau membuat sesuatu yang sangat tidak ada dasarnya. Apa yang disampaikan, apa yang dituliskan, apa yang dipelajari masyarakat itu harus ada sumber jelas, dari mana, dari siapa, dan bagaimana proses menembakkannya itu. Lalu selanjutnya ada penelitian sejarah. Sejarah ini bisa kita pelajari dalam bentuk buku sumber, buku pelajaran, atau karya tulis, atau tulisan di internet, atau kita lihat tayangannya di YouTube atau di berbagai media yang lainnya. Itu adalah hasil penelitian para ahli dengan berbagai metode tertentu. Jadi penelitian sejarah, walaupun kita tidak dituntut untuk menjadi ahli sejarah nanti di kelas 10, tapi kita mengetahui bagaimana cara ahli meneliti tentang sebuah peristiwa, metode-metodenya atau cara-caranya. Nah, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada yang disebut penulisan. Setelah penelitian itu ada penulisan yang disebut historiografi, bagaimana sejarah ditulis. Ada sudut pandang tertentu nanti ketika dalam penulisan sejarah. Apakah saya senang terhadap seseorang, saya tidak senang terhadap seseorang, itu yang disebut sudut pandang. Jadi nanti tulisan yang akan ditulis dalam sejarah itu akan sangat berpengaruh. Walaupun menggunakan metode ilmiah, ketika penulisannya punya sudut pandang senang dan tidak senang, ada pengaruhnya walaupun besar ataupun kecil. Selanjutnya di kelas 10 ini kita akan belajar manusia Indonesia dan dunia. Kita akan melihat asal usul,
manusia Indonesia, asal-usul manusia di dunia, nanti akan bersambung dengan kehidupan praksara di Indonesia. Kita akan mempelajari bagaimana awal nenek moyang kita berasal dari mana, hidup seperti apa, lalu mereka bermasyarakat seperti apa, kenapa kita disebut nenek moyang kita seorang pelaut, bangsa kita bangsa maritim. Nah, itu yang akan menjadi bahasan nanti di bab selanjutnya. Nanti kita akan juga berbicara tentang peradaban kuno di Asia dan Afrika, karena kita ada di wilayah Asia. Nanti kita Asia dan Afrika dalam satu bab. Lalu ke selanjutnya yang terakhir kita akan mempelajari peradaban kuno di Eropa dan Amerika. Jadi kita tidak hanya mempelajari tentang bangsa kita sendiri, kita akan memandang luas dunia ini dengan mempelajari bangsa-bangsa yang lain. Kita bisa mendapatkan sudut pandang yang baik. Ternyata kehidupan mereka dibandingkan dengan kehidupan kita, dibandingkan dengan kehidupan yang lain, itu bisa kita lihat hari ini. Ketika kita sama-sama hidup dalam kehidupan tradisi pada masa lalu, kenapa bangsa ini sudah lebih maju? Kenapa bangsa ini masih tetap berkembang? Kenapa bangsa ini masih tertinggal? Nah, itu tujuan dari pembelajaran sejarah. Ada yang disebut tadi proses evaluasi. Di sanalah kita bisa menerapkan konsep dari pembelajaran sejarah untuk kehidupan hari ini. Kepentingannya untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Untuk kelas 10 secara gambarannya ya seperti yang tadi Bapak ulangi, kita belajar tentang manusia dan sejarah. Lalu kita akan belajar sejarah sebagai ilmu, kisah atau peristiwa. Kita akan belajar tentang sudut pandang berpikir sejarah, diakronik dan sinkronik. Lalu kita akan belajar bagaimana sumber sejarah, penelitian sejarah, penulisan sejarah. Lalu kita belajar manusia Indonesia dan dunia. Kita akan mempelajari kehidupan praksara di Indonesia, lalu berkembang juga dengan kehidupan masyarakat kuno di Asia, di Afrika, di Eropa dan Amerika. Kita melihat berbagai benua besar di dunia seperti itu. Selanjutnya untuk kelas 11, karena kelas 11 ini sudah belajar 1 tahun kelas 10 walaupun daring, maka kita akan melanjutkan materi kelas 11 yang baru. Di sejarah peminatan kelas 11, kita akan mempelajari materi kerajaan maritim Hindu-Kuda. Materi ini akan berkaitan dengan sejarah Indonesia atau sejarah wajib di kelas 10. Jadi kita bisa kembangkan, kita perdalam, kita pelajari lagi materi di sejarah Indonesia kelas 10 ini di materi kelas 11 peminatan. Jadi sesungguhnya materi pelajaran ilmu itu satu kesatuan, hanya titik tekannya saja yang berbeda, titik fokusnya saja yang berbeda. Jangan memilah-milah atau membeda-bedakan pelajaran, karena itu semuanya sama dalam satu sistem ilmu pengetahuan. Kelas 11 kita akan membahas tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha, lalu kerajaan maritim Islam, karena ini diperiodkan seperti itu dalam sistematisnya. Jadi kita mempelajari Hindu-Buddha dulu, lalu kemudian kita mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam. Dari sana kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa penting di Eropa, peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi masyarakat di Eropa sana. Nanti ada kaitannya juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Lalu terjadi juga revolusi besar dunia dan pengaruhnya. Ketika terjadi revolusi di dunia, revolusi di masyarakat yang lain, tetap ada pengaruhnya kepada Indonesia, karena itu sebuah tatanan masyarakat dunia biasanya saling mempengaruhi, saling berdampak. Jadi peristiwa yang terjadi di masyarakat yang lain itu bisa berdampak dengan masyarakat yang lainnya. Itu yang disebut sistem tatanan dunia. Lalu ada juga ideologi dunia dan pengaruhnya. Bagaimana lahirnya ideologi-ideologi yang mempengaruhi perpolitikan di dunia, nanti akan berkembang juga di Indonesia. Sampai nanti memunculkan Perang Dunia 1 dan 2.
Perang Dunia 1 dan 2 ini kita bahas dari latar belakangnya, proses terjadinya, dampaknya, sampai nanti pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Sampai muncul nanti ada kesadaran kebangsaan. Kita masih mengingat menjelang 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia ini, kita adalah salah satu bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, kita bisa merdeka dari penjajahan karena ada kesadaran kebangsaan yang dipelopori oleh kelompok-kelompok terpelajar. Kita harus bersyukur kita bisa bersekolah dengan sangat mudah. Kita bisa meraih pendidikan dengan sangat murah. Silahkan kalian pelajari lewat internet atau lewat sumber-sumber yang lainnya. Untuk bersekolah pada masa penjajahan Hindia Belanda itu nominalnya sangat luar biasa dibanding hari ini. Jadi kalau kita menyadari posisi kita hari ini, kita akan mengucapkan syukur-syukur yang luar biasa. Selanjutnya terakhir kita akan mempelajari proklamasi kemerdekaan yang momentumnya sebetulnya bulan depan, tapi materi ini akan bertemu di akhir semester genap di kelas 11. Tidak masalah materi dengan momen walaupun tidak bersamaan, tapi nilainya tetap kita bawa. Jadi nilainya tetap kita hayati, tidak hanya pada saat 17 Agustus saja, tapi materinya nanti kita pelajari di bulan yang lain, tidak ada permasalahan. Yang penting kembali lagi tadi kepada sasaran pembelajaran sejarah, bahwa kita menumbuhkan orientasinya ke masa depan. Masa depan bangsa Indonesia ini salah satunya ada di pundak kalian sebagai pelajar penerus bangsa ini, yang akan meneruskan nanti beban bangsa ini akan maju seperti apa. Ya, selanjutnya di kelas 12. Di kelas 12 peminatan, setelah kemarin kalian sudah mempelajari materi kelas 11, lalu sebelumnya materi kelas 10, 2 tahun sudah belajar sejarah peminatan. Untuk kelas 12 kita akan berbicara tentang yang pertama, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Jadi ingat, tadi materi terakhir di kelas 11 adalah tentang proklamasi, materi pertama di kelas 12 adalah respon. Bagaimana bangsa-bangsa lain menghargai, menghormati, dan mengakui bangsa Indonesia. Itu kita pelajari di sini, yaitu respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah yang disebut saling memberikan toleransi. Kita tidak tahu bangsa mana yang mengakui bangsa kita yang pertama kali sebelum kita mempelajari materinya atau membaca sumbernya atau literasinya. Mungkin bangsa yang tidak mengenal sama sekali, atau bangsa yang jauh di sana, atau bangsa yang sekarang kondisinya tertindas dibandingkan dengan kita yang sudah merdeka saat ini. Nah, di sana akan muncul nanti perasaan-perasaan, penanaman moral dan yang lainnya. Lalu yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi dan pengaruhnya. Kita hari ini hidup di zaman globalisasi, kita hidup di era yang modern, era yang sangat maju. Berbagai hal yang ingin kita lakukan kita tinggal klik. Dunia ada di dalam genggaman dalam bentuk alat komunikasi, alat teknologi serba canggih dan yang lainnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Yang ketiga, nanti ada peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin akibat konflik negara-negara adik kuasa atau negara-negara pemenang Perang Dunia. Nanti muncul yang disebut Perang Dingin. Nah, bagaimana peran bangsa Indonesia pada masa tersebut? Lalu kita juga akan membahas organisasi-organisasi regional atau organisasi yang bersifat kawasan dan organisasi-organisasi global yang mendunia. Selanjutnya kita juga akan membahas sejarah kontemporer di dunia, hal-hal yang terjadi di dunia yang berpengaruh terhadap kehidupan Indonesia. Karena suatu masyarakat dunia adalah sistem yang saling berkaitan. Kita bisa rasakan ketika satu hal saja kita ambil dari pelajaran ekonomi,
ketika mata uang dolar naik atau turun nilai tukarnya, itu kita rasakan pengaruhnya. Itu salah satu contohnya. Padahal dolar itu alat tukar dunia milik Amerika, dolar Amerika misalnya. Tapi hal itu bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, walaupun tanpa sadar kita memahaminya secara teori ya. Secara prakteknya kita merasakan langsung gitu. Nanti kalian bisa belajar di ekonomi atau yang lainnya. Lalu kita akan belajar tentang konflik-konflik di berbagai belahan dunia, karena kepentingan masyarakat kelompok bangsa itu berbeda-beda sehingga memunculkan konflik. Nah, dari mempelajari konflik-konflik ini kita akan menarik pembelajaran sejarah tadi, evaluasi, penanaman moral, toleransi, lalu gambaran masyarakat yang tadi disebutkan di awal. Dari pembelajaran sejarah ini kita harus mendapatkan apa. Setelah kita mendapatkan apa, kita harus bagaimana. Nah, itu yang disebut orientasi ke masa depan. Dari materi-materi konflik di berbagai belahan dunia, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana kita mensikapi hal-hal perbedaan, kita mensikapi perbedaan keinginan. Tidak mungkin ada suara satu bulat di dalam sebuah masyarakat. Pasti ada yang namanya pro atau kontra. Yaitu bagaimana kita mempelajari, menangani hal tersebut dari manajemen konflik dan yang lainnya. Itu kita setelah mempelajari dari pelajaran yang kita ambil hari ini. Itu sebagai gambaran umum untuk materi sejarah peminatan kelas 10, kelas 11, dan 12 IPS. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih intens, kita belajar bersama dari berbagai sumber, dari berbagai media, dari berbagai keilmuan. Kita harus berpikir terbuka, menerima masukan, pendapat, kritik, saran, dan yang lainnya, ataupun berbagai sumber yang kita gunakan, tapi tetap dalam jalur keilmuan, tidak bisa membawa pendapat sendiri. Karena yang kita pelajari hari ini adalah hasil dari para ahli, penelitian, sudah diuji kebenarannya, baru disampaikan ke masyarakat. Itulah hakikat mempelajari sejarah. Silahkan kalian bisa mempelajari lewat YouTube, lewat internet, buku, koran, majalah, atau sumber-sumber museum, sumber-sumber, walaupun sekarang masih pandemi jadi kita tidak bisa berkunjung ke museum dan yang lainnya, tapi kita bisa melihat museum digital dan yang lainnya. Lalu dokumentasi, banyak media-media yang melakukan penelitian sejarah atau dibuat dalam bentuk dokumenter. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Atau kita punya sumber-sumber secara lokal. Kita punya cerita-cerita yang menarik di daerah Pelabuhan Ratu, ada sejarah Pelabuhan Ratu, atau sejarah Kesundaan, ada kerajaan, atau ada monumen apa, atau ada gedung peninggalan Belanda, ada jembatan, ada peninggalan Jepang, ada perkebunan dan yang lainnya. Itu hal-hal yang bisa kita amati, pelajari di lingkungan kita pada saat ini. Jadi belajar sejarah tidak terbatas, karena sejarah itu bercerita tentang masyarakat, sejarah bercerita tentang masa lalu, kita yang mempelajarinya hari ini untuk masa yang akan datang. Itulah gambaran umum untuk materi sejarah peminatan kelas 10, 11, dan 12 IPS. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dicamkan. Semangat untuk ke depan, satu tahun ke depan kita akan pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan bisa bertatap muka di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam mencari ilmu yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.